Jadi kira-kira Pak, kita ini kan harus maju secara bersama. Apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan dengan ekonomi Pancasila tadi supaya pembangunan kita betul-betul merata? Ini sangat benar, sangat mendasar, dan inilah semuanya adalah nafas dan filosofi daripada strategi transformasi bangsa. Kita ingin hasil kekayaan bangsa Indonesia dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah kebijakan-kebijakan kita sebagaimana Bapak perhatikan ya, adalah perbaiki gizi anak-anak kita, perbaiki kondisi gaji-gaji semua ASN, semua guru, semua dokter, semua tenaga kesehatan. Hilirisasi, nilai hilirisasi 37 kali, 100 kali nilai. Tadi saya sudah paparkan pohon-pohon industri, ya kan? Kita tidak mau lagi bahan mentah kita jual. Kita mau semua diolah di Indonesia. Dengan demikian yang Bapak tuntut akan tercapai. Saya mau fokus ke arahkan ke Indonesia Timur. Tapi untuk mendongkrak Indonesia Timur ini kompleksitasnya luar biasa Pak. Bukan berarti tidak ada dalam 10 tahun terakhir itu upaya. Tapi kalau kita melihat ekonomi kita, pergeserannya sangat sedikit sekali. Ada bangun smelter untuk hilirisasi. Di daerah-daerah yang ada smelter, terjadi pertumbuhan ekonomi double digit. Tapi kemiskinan tidak terlalu banyak berubah. Bahkan di beberapa tempat kemiskinannya meningkat. Mau bangun pariwisata, transportasinya sangat mahal. Nah, jadi kompleks sekali. Memang sudah ada sekarang IKN, tapi pertanyaannya apakah pembangunan IKN bisa menjawab kompleksitas masalah di Indonesia Timur ini? Jadi pertanyaan saya, yang poin pertama, strategi yang terobosan, yang konkret, yang berbeda dari yang sudah-sudah, yang lebih baik, yang lebih efektif, apa yang bisa dijalankan Pak untuk Indonesia Timur? Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Faisal. Silakan Pak Ganjar, waktunya 30 Terima kasih menit. Pak Faisal. Indonesia bagian timur ini kemiskinannya tetap tidak nendang meskipun dibuat pembangunan. Kan pembangunannya tidak melihat manusianya Pak di sana. Begitu industri dibuat di sana Pak, Bapak mau sebut apa? Tol laut, smelter katakan di sana. Bahkan industri yang dibangun di tempat itu, SDM-nya dari mana Pak? Kalau tadi saya sampaikan, ini kalian punya contoh ya Pak ya, waktu dibuat di Batang itu Pak. Ini SDM-nya dari mana? Saya tanya dulu sama perusahaannya, kamu butuhnya speknya seperti apa? Sudah ada belum manpower planning-nya? Kalau belum, boleh nggak kita isi? Maka kemudian saya sampaikan tadi, pada saat itu paralel kita bikinkan. Kalau tidak, maka yang terjadi ya wis, dibuatkan smelter, tapi kita butuh waktu. Karena tenaga kerjanya kemudian diambilkan dari luar. Mereka menjadi penonton Pak. Tetap miskin, ya iyalah. Wong dia tidak terlibat apapun kok. Bisa nggak kita memaksakan sedikit aja agar mereka kemudian terlibat dengan kemampuan, maaf ya, pengetahuan yang tidak tinggi. Contoh, seluruh cateringnya diserahkan kepada mereka. Iya. Seluruhnya. Maaf, contoh. Ya sudah, kalau tidak punya skill yang bagus, tenaga kasarnya tetap harus diambil di situ. Diatur saja Pak. Maka kemudian mereka akan terpancing untuk bergerak. Tapi itu kasus Pak. Kalau kita mau buat roadmap, Pak, perguruan tinggi dan sekolah Pak, nggak ada yang lain Pak. Di tempat itu nggak ada sekolah Pak. Mau kemana? Mereka ke Jawa Pak. Bapak sekolah di mana? Jawa Pak. Siapa yang kemudian kembali? Maka tadi infrastruktur yang sudah bagus tadi, mereka dari kampung pergi ke kota, dari kota dia kembali ke kampung, termasuk di Indonesia Timur. Mereka menjadi pionir untuk bisa membangun itu. Sekolah. Dan mesti mendapat prioritas. Ya. Tanpa prioritas Pak, mohon maaf, itu akan menjadi cerita dongeng. Maaf ini. Dan kita coba dorong, NTT umpama. NTT itu cuacanya, iklimnya mirip dengan Australia. Lalu saya ngomong, maaf dengan segala hormat juga, di sana stunting tinggi, angka kemiskinan masih tinggi, Betul. karena kondisi alamnya seperti itu. Kenapa kita tidak membuat pabrik garamnya di sana Pak? Pak, itu alasannya katanya macam-macam Pak.
transportasinya mahal ini. Sama Pak, dulu kita nggak mau buat smelter Pak. Perdebatan di DPR waktu itu jangan buat smelter, itu mahal nggak ada untungnya. Dan kita nggak pernah buat. Oke. Tiba kita loss. Maka mineral kita datang ke sana. Profesor dari ITB kemarin Pak Sani ya. Pak Sani kemudian saya minta, saya senang banget. Pak Sani, benarkah sebagai ahli mineral Bapak, ahli tambang Bapak, material mentah yang dikirim itu di dalamnya sebenarnya ada material yang lain. Betul. Itulah yang kemudian ilmu pengetahuan, ekspertis tidak kita miliki, maka kita tertipu di banyak hal. Nah kalau kemudian tadi riset, development, perguruan tinggi kita siapkan, ada. Pak, waktu kami ketemu dengan peneliti ini menarik Pak. Pak Ganjar, riset-riset ini semua sudah ada. Ya. Boleh nggak dikeluarkan ke kami agar kemudian kita konversi menjadi menjadi kebijakan publik. Nah, pertumbuhan ekonomi sampai 7% katakan, kenapa? Kami pernah bicara dengan Bu Sri Mulyani Pak, sebelum pandemi Pak. Untuk Mas Ganjar manufaktur. siapin dong gitu Mbak waktu itu. Kita dorong. Pak kalau enggak kita middle income trap Pak. Maka kita push. Salah satu pengusaha saya tanya, bagaimana caranya salah satu menurutmu agar tumbuh? Pak, kepastian hukum dan penegakan hukum Pak. Itu beres, pemerintahan bersih, Pak itu running Pak, gelinding sendiri. Ya. Ini menarik buat saya karena dia pengusaha. Itu Dan PR terakhir, tersendiri. soal upah buruh. Ya. Saya bertanya pada buruh Pak. Saya diejek udah sering Pak. Jawa Tengah apa upah buruhnya paling rendah? Iya. Tapi pabrik-pabrik relokasi ke Jawa Tengah. Iya. Betul. Terus saya tanya kedua, apa problem buruh? Buruh saya tanya gantian. Dia punya 4 Pak. Dia takut anaknya nggak bisa sekolah. Dia takut keluarganya tidak bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Dia khawatir karena tidak mendapatkan akomodasi yang baik. Dan dia berat di ongkos Pak, transportasi. Oke. Satu Pak, sekolah. Kalau buruh upahnya rendah, maka intervensi pemerintah mewajibkan seluruh anak buruh itu sekolahnya beres gratis Pak. 2, kesehatannya BPJS-nya wajib. Nggak ada sunahnya ini Pak. Ya. Ketiga, ketika kemudian akomodasinya nggak ada, di kawasan industri mesti ada rusunami. Keempat, transportasinya. Kami buat praktek Pak. Namanya bis Trans Jateng Pak. 2.000 perak Pak. Dan itu menyelesaikan persoalan mereka bisa hemat lebih banyak, transportasinya lebih lancar. Oke, baik. Ini sekedar gambaran praktis Pak, mudah-mudahan bisa menjawab, tapi kalau belum, kami sangat senang seandainya Bapak Ibu punya Baik, Pak. pikiran dan masukan untuk kami.